Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sebelum saya melakukan presentasi ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Prialicia Krisya Panjaitan. Saya berasal dari kelas D reguler 2020 Pendidikan Antropologi dengan NIM 3203 12 20 38. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mini riset saya yang berjudul Produk Unggulan di Desa Titik Kuning pada Tanaman Padi. Mini riset saya ini merupakan tugas daripada mata kuliah Antropologi Ekonomi yang diampu oleh dosen Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak, SOS MSI. Nah, adapun ringkasan daripada mini riset ini yaitu laporan hasil mini riset ini dibuat untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dilakukan saat penelitian suatu produk unggulan. Masalah dan kendala tersebut berupa suatu perubahan musim serta penyakit pada padi. Nah, Desa Titik Kuning ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Adapun mata pencaharian di Desa Titik Kuning didominasikan oleh pertanian. Masyarakat setempat biasanya menanam padi, dan sebagian daripada para petani ada yang menanam jagung, ubi, kacang hijau, dan lain-lain. Nah, informan saya bernama Bapak T. Napitupulo yang merupakan penduduk sekaligus petani di desa ini. Beliau berusia 53 tahun yang merupakan etnik Batak Toba. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa tanaman padi merupakan salah satu tanaman utama dalam pertanian, mengingat nasi adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Beras sebagai bahan makanan pokok yang sangat sulit digantikan oleh bahan pokok lainnya. Di antaranya yaitu jagung, umbi-umbian, sagu, dan sumber karbohidrat lainnya. Padi sebagai bahan tanaman pangan dikonsumsi kurang lebih 90% dari keseluruhan penduduk Indonesia untuk makanan pokok sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk pada bab pendahuluan yang dimana ada latar belakang. Alasan saya memilih untuk mengkaji permasalahan dan kendala yang terjadi di Desa Titik Kuning pada tanaman padi adalah dikarenakan daerah saya merupakan daerah yang didominasikan oleh petani, sehingga dapat dengan mudah mengetahui berbagai kendala dan masalah yang terjadi pada petani. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dibuat dalam melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut. Yang pertama ada apa saja masalah dan kendala yang dihadapi petani di dalam padi tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana proses penyelesaian masalah dan kendala tersebut. Kemudian ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja masalah dan kendala yang dihadapi petani dalam melakukan penanaman padi hingga panen. Lalu yang kedua, untuk mengetahui sebab dan akibat dari permasalahan dan kendala yang terjadi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah dan kendala yang dihadapi oleh para petani. Nah, kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan menjadi dua tipe, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama ada manfaat praktis. Nah, bagi peneliti, sebagai referensi dan menambah pemahaman mengenai sebuah penelitian. Lalu bagi pihak lain, memberikan informasi tentang produk unggulan di Desa Titik Kuning pada petani dan mengidentifikasi pendekatan yang sesuai dengan antropologi ekonomi. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. Lalu yang kedua ada manfaat teoritis. Nah, bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi bagi penelitian yang akan melakukan penelitian lanjutan. Lalu hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk mengembangkan suatu disiplin ilmu sosial dan budaya dalam kegiatan ilmiah di dunia akademik dan dapat dijadikan penelitian relevan dalam suatu penelitian lainnya. Nah, kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan, yang dimana di dalam pembahasan itu ada judul kecil yang berupa masalah dan kendala yang dihadapi. Nah,
Permasalahan yang terjadi dalam proses penanaman padi sampai panen yaitu tidak menetapnya harga penjualan padi yang didapatkan pada setiap panen-panennya. Adapun permasalahan lainnya yaitu terjadinya perubahan musim serta penyakit atau hama pada padi. Nah, menurut informan, terkadang dalam tanaman padi, kalau panen pada musim hujan, harga bisa turun. Harga padi tidak bisa terus menetap. Kemudian tergantung kepada padinya. Jika padi tersebut bagus, maka harga padi bisa naik. Misalkan harga awal padi yaitu 5.000 per kilogram. Ia akan naik pada musim kering menjadi 5.100. Nah, jika musim hujan, harga padi bisa turun menjadi 4.800. Jika pada panen raya atau panen serentak ataupun merata, harga padi yang basah bisa jauh di bawah dari ladang ke toko atau pusat penjualan. Jadi jika padi kering sudah tentu harga 6.000 per kilogram pada panen raya. Nah, lalu kemudian serangan hama itu datangnya tidak terduga. Salah satu hama yang paling berbahaya yaitu datang daripada hama lembing. Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi para petani, merupakan salah satu hal yang dapat dikaitkan dengan pendekatan antropologi ekonomi berupa pendekatan Marxisme dan institusionalis. Lalu, panen pada tahun ini juga hasilnya tidak terlalu bagus dikarenakan ada masalah cuaca. Cuaca pada tahun ini itu tidak menetap. Misalkan kadang hujan, kadang panas. Jadi kalau misalkan tiba-tiba pagi-pagi keadaan sudah hujan deras, maka padi yang seharusnya dipanen pada hari ini tidak akan jadi dipanen jika pada ladangnya tersebut banjir. Dan jika hujan tersebut lebat, maka padi pun kadang bisa tumbang. Jadi ia tidak akan bisa jadi dipanen. Malah mereka harus mengikat padi mereka tersebut dikarenakan tumbang karena hujan. Maka panen pada padi mereka tersebut selalu ditunda. Dan akhirnya padi mereka tersebut rusak atau harga padi mereka pun bisa menurun dikarenakan masalah tersebut. Nah, kemudian masuk kepada solusi terhadap permasalahan dan kendala proses produksi. Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi para petani pun berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti memberikan pupuk sesuai dengan permasalahan pada padi tersebut. Tapi, informan juga berpendapat bahwa jika sudah datang penyakit pada padi, maka tidak akan ada solusinya, melainkan padi tersebut diterima begitu saja apa yang ada. Begitu juga dengan masalah pada cuaca. Kita tidak bisa menyalahkan kenapa cuacanya bisa begini, atau kita tidak bisa seperti kita memberi pawang seperti untuk makanya daripada masalah hama tadi, padi itu tidak berisi. Pohonnya sudah terkena jamur dan pohonnya sudah busuk di bawah. Jadi hasil daripada padi tersebut terus berdiri dan tidak merunduk karena tidak berisi. Pupuk pada padi pun banyak dan itu tergantung pemakaian setiap orang. Misalnya ada pupuk urea, mutiara, KCL, dan lain-lain. Nah, jadi sekian presentasi dari hasil mini riset saya ini. Saya meminta maaf jika ada kata demi kata yang tidak dapat dimengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.